Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali dalam acara SOS Bapak Ibu Saudara. Kita patut bersyukur sampai hari ini kita ada oleh karena anugerah Tuhan. Dan biar senantiasa kita selalu mau mendengarkan firman Tuhan, sebab firman Tuhan menjadi tuntunan dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, kita satukan hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat segala berkat penyertaan bahkan perlindungan. Sampai hari ini kami ada oleh karena Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Bapa di surga. Biar firman yang kami dengar menguatkan, meneguhkan setiap kehidupan kami. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya menyampaikan satu tema tentang kata harapan. Bapak Ibu Saudara, pasti Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti memiliki namanya harapan untuk kehidupan akan datang. Harapan itu sendiri memiliki pengertian, kepercayaan, keyakinan kita tentang kehidupan yang berbuah akan hidup akan datang, Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, harapan itu memikirkan bagaimana kita hidup akan datang dan di situ kita bisa menjalani kehidupan di dalam pengharapan itu sendiri. Tentunya Bapak Ibu Saudara, dengan kondisi dan keadaan yang terus bergejolak yang kita jalani sampai hari ini, tentunya pandemi Corona memberikan dampak sosial, ekonomi, kesehatan kita Bapak Ibu Saudara, pekerjaan kita dan semua aspek hidup ini. Nah, ini berdampak memberikan kehidupan yang tidak pasti dunia ini Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalaupun dunia ini tidak memberikan kepastian tentang kehidupan yang kita jalani, kita harus ingat satu hal. Di dalam Yesus Kristus ada harapan. Di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ada masa depan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam Mazmur 126. Ini berbicara pengharapan di dalam penderitaan. Meskipun kita mengalami penderitaan, meskipun kita mengalami beban, berat, masalah, kondisi di keadaan yang belum berubah, Bapak Ibu Saudara, percayalah kita harus menemukan pengharapan di dalam setiap penderitaan kita masing-masing. Mazmur 126 ayat 1, Bapak Ibu Saudara, nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Ayat yang kedua, pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Ayat yang ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti mimpi kondisi dan keadaan yang terjadi hari ini. Tapi percayalah, Tuhan memberi pengharapan di dalam setiap kehidupan kita. Ayat yang keempat, pulihkan keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Ayat 5, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi kalau hari ini kita mencucurkan air mata, kita mengalami penderitaan, kita tetap kuat, pasti kita nanti akan mengalami penuaian dan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju, Bapak Ibu Saudara, kita tetap maju dengan menangis, meskipun dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi kehidupan terus tetap maju meskipun kita harus mengalami namanya air mata Bapak Ibu Saudara. Tapi firman Tuhan berkata kita pulang sambil bersorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah kondisi keadaan apapun yang kita alami, pribadi lepas pribadi yang berbeda-beda, kita harus menemukan harapan di balik penderitaan yang Bapak Ibu hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah keadaan seperti ini, bahkan firman Tuhan berkata masa-masa yang sukar menjelang kedatangan Tuhan dan akhir zaman. Kalaupun gereja kita mengambil tema penampian, Bapak Ibu Saudara, dimurnikan, kita harus setia, kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Jadi apa yang harus kita lakukan di tengah krisis keadaan seperti ini? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar fokus. Saya ulang lagi, yang pertama kita harus belajar fokus. Fokus apa? Karena Bapak Ibu Saudara, banyak kehidupan kita yang kadangkala salah fokus. Waktu kita mendengar berita, kita mendengar informasi Bapak Ibu Saudara, akhirnya membuat fokus kehidupan kita itu bisa salah.
Kita mendengar berita, kita mendengar informasi, kita melihat keadaan dan kondisi yang terjadi hari-hari ini, membuat fokus kita hilang. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita takut. Nanti aku mengalami hal yang sama. Nanti aku mengalami sesuatu dalam pekerjaanku. Bagaimana nanti dengan keluargaku? Bagaimana nanti dengan kesehatanku? Itu ketakutan. Ketakutan Bapak Ibu Saudara akan menimbulkan panik. Kalau panik Bapak Ibu Saudara, berarti kita tidak bisa melakukan atau mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya kalau kita terlalu panik, kita akan stres Bapak Ibu Saudara, dan sampai tingkat tertentu kita akan depresi Bapak Ibu Saudara. Karena ini salah fokus tentang hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara, fokus yang benar itu bagaimana? Ayo Bapak Ibu Saudara, setiap kondisi keadaan yang terjadi, yang kita lihat, yang kita dengar hari-hari ini, kita harus kembali kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan berkata apa? Tuhan Yesus berjanji apa? Firman-Nya berkata apa tentang kehidupan yang kita jalani? Kita harus kembali kepada Tuhan. Lah, Tuhan waktu kita kembali kepada Tuhan, maka percaya Bapak Ibu Saudara, fokus kita harus kepada pribadi Tuhan itu sendiri, yaitu sanggup memulihkan keadaan kita melalui intervensi ilahi. Bapak Ibu Saudara, tanpa intervensi Tuhan kita lengah. Tanpa intervensi Tuhan kita khawatir. Tanpa intervensi Tuhan kita punya kelemahan, sehingga keterbatasan itu sangat dialami oleh manusia. Tetapi waktu kita kembali kepada Tuhan, kita fokus kepada janjinya, kita fokus kepada pribadi, kepada firman-Nya, dan di situ Tuhan memulihkan keadaan kita karena Tuhan hadir mengintervensi apapun yang Bapak Ibu hadapi. Dan percayalah, Allah Immanuel menyertai Bapak Ibu Saudara sampai akhir zaman. Terus yang kedua Bapak Ibu Saudara, untuk melihat kondisi dan keadaan yang hari-hari ini kita hadapi tentang pengharapan, ayo Bapak Ibu Saudara berpikir sederhana. Kita melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mazmur 126 ayat pertama yang kita baca tadi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Jadi Bapak Ibu Saudara, nanti Tuhan bisa memulihkan keadaan kita, tapi miliki pengharapan. Berarti Bapak Ibu Saudara, Tuhan baik. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kondisi dan keadaan yang kita hadapi hari ini mungkin buruk. Pekerjaan kita buruk, kesehatan kita buruk. Tapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa memulihkan keadaan kita. Itu seperti kita mimpi. Kemarin baru kena masalah, kemarin baru kena dalam gangguan kesehatan. Tetapi Tuhan bisa memulihkan dengan waktu yang cepat, seperti orang yang mimpi. Tapi Bapak Ibu harus mengerti, itu namanya kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak bisa dapat kita ukur. Kebaikan Tuhan tidak bisa dapat kita hitung Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah, Tuhan baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bahkan dalam Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bisa melakukan jauh lebih banyak yang Bapak Ibu doakan, yang kita pikirkan. Jadi waktu Bapak Ibu berdoa dan berpikir, Tuhan bisa menjawab doa, menjawab keinginan Bapak Ibu Saudara, kerinduan Bapak Ibu Saudara lebih banyak. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena Allah bekerja dalam diri Bapak Ibu Saudara. Dan Allah kita adalah Allah yang hidup. Bukan Allah yang tertidur, tapi Dia tahu yang kita minta. Dia mengerti waktu Bapak Ibu menangis. Dia mengerti apa yang kita alami. Dan Dia bisa melakukan jauh lebih baik, lebih banyak, sebab Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara. Itu kebaikan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah kondisi keadaan seperti ini, Yusuf selalu mengingat kebaikan Tuhan. Tuhan masih baik, meskipun saya punya masalah, Tuhan masih menolong saya. Meskipun hari-hari ini saya menghadapi kondisi dan keadaan yang susah, Tuhan menghibur saya. Perlindungan dan penyertaan Tuhan itu selalu ada dalam kehidupan saya. Terus yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yuk percaya kepada Tuhan dapat mengubah duka cita, penderitaan Bapak Ibu Saudara menjadi sukacita. Kita harus percaya, kita harus yakin itu, yaitu Tuhan dapat. Sekali lagi kata dapat itu penting. Tuhan dapat, Tuhan sanggup mengubah duka cita, penderitaan Bapak Ibu Saudara menjadi sukacita. Ayat yang kedua di dalam Mazmur 126. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar,
kepada orang-orang ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa mengubah ratap tangis kita dengan tawa. Tuhan bisa mengubah penderitaan kita waktu itu nanti kita bisa bersorak-sorai. Berarti ini dibutuhkan kepercayaan. Dan kita harus percaya Tuhan dapat. Tuhan sanggup. Sehingga masalah yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini ada pengharapan. Karena saya mau berkata Tuhan Yesus dapat. Tuhan Yesus sanggup mengubah setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, seperti halnya yang dialami oleh Sarah. Dalam Kejadian 21:6, berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Sarah tertawa. Bagaimana Sarah yang sudah lanjut usia bisa melahirkan seorang anak? Tapi saya mau berkata, Tuhan dapat. Tuhan sanggup. Demikian hari ini Bapak Ibu Saudara. Setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami, kondisi apapun, permasalahan apapun, Tuhan dapat. Dan Tuhan Yesus sanggup memulihkan kita, mengubah duka cita kita menjadi sukacita, penderitaan kita menjadi kemenangan. Dan Tuhan melimpahkan kita dengan rahmat, kekuatan, kasih setia Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Di tengah kondisi keadaan yang sukar, orang percaya punya nilai spesial, dipelihara, dilindungi, disertai Tuhan. Demikian Bapak Ibu Saudara firman yang kita dengar, yang saya sampaikan. Mari kita satukan hati, kita kembali berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Kami percaya ada pengharapan di dalam kondisi dan keadaan yang kami hadapi hari ini. Kalau setiap pribadi kami hari ini mendengarkan firman Tuhan, mari Tuhan, biar firman yang kami dengar hari ini meneguhkan setiap hati kami, menguatkan, menghibur, menambah rasa kepercayaan kembali bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus adalah Allah yang hidup, yang dapat menolong, yang dapat mengubah kehidupan kami. Kami senantiasa mau memikirkan segala kebaikan Tuhan dan fokus kepada pribadi Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Jemaat Tuhan Imam Rajani Surabaya maupun di Tulungagung dimanapun berada. Keluarga mereka diberkati, suami, istri, anak, menantu, cucu diberkati. Pekerjaan, kesehatan diberkati Tuhan. Pergumulan mereka dijawab oleh Tuhan Yesus Kristus. Memberkati juga Pak Gembala, Bapak Pendeta James Song bersama dengan Ibu, bersama dengan anak, menantu, dan segala apapun yang beliau lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati dan dibuat Tuhan berhasil. Berkati kesehatan dengan kekuatan yang baru, kelimpahan penyertaan yang luar biasa. Kami semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur buat firman yang kami dengar. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami menaikkan doa ucapan syukur. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.